Nah, kata Al-Qarni, kalau Rabbani itu kata beliau, pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Kemudian kerjakanlah amal soleh. Jadi masing-masing kita belajar agama, belajar matematika, sablon, las, kesehatan, bekam dan segala macam. Kemudian kita beramal soleh, lalu ajari manusia di sekitar kita dan tabahlah. Karena mengajari manusia itu mungkin macam-macam, dinilai cari popularitas lah, yang datang tidak sesuai dengan harapan dan segala macam. Persis itu yang dialami Perdana Menteri kita yang pertama, Pak Nasir. Waktu beliau lulus SMA di Bandung, beliau niat kuliah untuk mendapatkan gelar Mister MR. Itu gelar hukum zaman sekarang. Tapi tidak jadi beliau lakukan karena waktu beliau lulus dari SMA, beliau prihatin sekali. Di Bandung itu beliau mendapati kenyataan tidak banyak guru-guru berkualitas di sekolah-sekolah Islam. Akhirnya beliau bikin sekolah guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Jamaah rahimakumullah, saya ingin mengajak jamaah di bagian awal dari pengajian untuk bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Mudah-mudahan majlis ini akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat beliau yang berhasil menolong seseorang dengan membacakan surat Al-Fatihah. Karena orang yang ditolong itu mengalami problem fisiologis, sakit begitu singkat ceritanya, dan orang ini atau sahabat ini mendapatkan hadiah dari orang yang ditolongnya itu karena surat Al-Fatihah yang dibacakan itu. Maka Rasulullah SAW, mengapa hadiahmu tidak dibagi dengan saya? Sebagian juga begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sekarang ini kita punya problem serius di negeri ini karena lembaga atau institusi yang bisa mencetak guru itu sudah tidak ada. Saya dulu dari IKIP Surabaya, jurusan pendidikan matematika. Semua IKIP sekarang sudah berganti universitas. Jadi IKIP itu jadi UNES, Universitas Negeri Surabaya. IKIP Jakarta jadi UNJ kalau nggak salah, dan seterusnya. Jadi kita ini kesulitan mencari guru. Teman-teman yang punya sekolah dan ingin membuat sekolah baru, biasanya problemnya adalah sulit mencari guru. Bukan guru untuk bisa mengajarkan matematika, bahasa, dan tetapi karakter sebagai pendidik itu tidak terbentuk dan tidak ada dengan bagus. Pas kemarin saya haji jamaah, ada seorang teman jamaah dari Tuban, dia bilang, Ustadz, saya baru selesai membangun 3 lokal gedung, maunya saya buat sekolah dasar Islam. Saya bilang, Pak, namanya Pak Ubaidi, beliau kerjanya bagian pengurusan dokumen kendaraan milik Astra, Toyota. Jadi kalau orang beli kendaraan di Indonesia dia yang ngurus ini. Saya bilang, saya panggil Ustadz, kalau mau bikin sekolah dasar, kerjanya 2, ngerekrut sekolahnya, siswanya, dan yang kedua ngerekrut gurunya. Ini dua-duanya repot. Ya. Kalau Ustadz mau untuk sementara bikin sekolah untuk mendidik guru saja dulu, gitu. Jadi guru-guru yang ada di Tuban itu kumpulkan guru Al-Quran, Ustadz didik, lalu setelah sekian periode, sekian bulan, kirim kembali ke tugas mereka masing. Nanti saya bantu begitu. Hadirin sekalian, boleh digeser Mas Afif. Hari Sabtu ini saya ngisi training di Pondok Pesantren Baitul Quran Seragen. Magetan. Yang saya isi itu guru-guru dan para pimpinan pondok itu jamaah sekalian. Harus diakui, kita ini sekarang punya problem yang serius tentang pabrik guru. Padahal kalau Islam ini mau tersebar, belajar dari sejarah perjuangan Nabi, kuncinya adalah semua orang harus bisa menjadi guru. Mungkin jamaah bertanya, apakah harus mengajarkan agama? Mungkin iya. Karena orang yang belajar dari kita menjahit, las, kemudian sablon, padanya nanya soal sholat, soal macam-macam. Saya mengalaminya kira-kira 7 tahun yang lalu, selesai main bola di mahkamah militer itu, lapangan Pandansari dekatnya tol. Setelah itu Mat Halil, back Persebaya itu mendekati saya, Ustaz, dia nanya sejumlah hal-hal yang berkaitan dengan sholat dan segala macam gitu. Tadi sebelum saya kesini, saya main bola dulu jam sekian. Biasanya di lapangan begitu, teman-teman setelah basa-basi nanya A, nanya B, dan tidak bisa tidak. Tetapi mengajarkan matematika, sablon, kemudian menjahit, memasak, itu memungkinkan kita punya jembatan interaksi dengan orang lain. Dan begitu orang lain berinteraksi dengan kita, karena melihat kita ini orang baik, mereka nanya, sholat gimana, doa bagaimana, berzikir bagaimana, dan segala macam. Dalam buku yang berjudul Rasulullah Sang Guru, dan itu kitab aslinya, jam sekarang saya bawa ini buku. Saya tadi membuka-buka salah satu dokumen penting adalah hadis berikut. Boleh digeser Mas Habib? Nah, saya ingin bacakan hadis ini, terjemahannya jamaah sekalian. Jadi kata Rasulullah SAW di hadis, saya lupa tadi belum memberikan terjemahan. Di sebelah kanan bawah itu, ma balul aqwam la yafqahuna jirarahum, jiranahum. Bagaimanakah keadaan satu kaum yang tidak mengajari tetangganya, kata Rasulullah SAW. Jenengan dengan saya ngerti sholat, tapi tetangga jenengan itu gimana nasibnya? Kalau tetangga kita semuanya tidak kita ajari sholat, seperti kita bisa sholat. Bagaimana nasib sebuah kaum yang kita semuanya ngerti baca Al-Quran, tetapi tetangga kita tidak bisa membaca Al-Quran? Bagaimana nasib satu kaum, kita bisa nyari nafkah dengan keahlian dan keterampilan kita, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak, anaknya bertambah, biayanya dibutuhkan semakin besar. Mereka punya kesempatan belajar keahlian dari kita, tapi kita tidak mengajari mereka sesuatu buat mereka.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di antara kita ada keluarga-keluarga muda di belakang juga. Begitu keluarga muda itu bertambah keluarga, problemnya adalah dua. Problem psikologisnya, karena perhatian akan meningkat, dan kemampuan ayah dan ibu meningkatkan perhatian pada anaknya itu membutuhkan kemampuan edukasi yang bagus. Yang kedua, problem fisiologis. Saya ngomong begini karena anak saya itu tadinya anaknya 2, tapi ketambahan 2 anak kembar, 4. Suaminya kerja. Jadi kalau pagi saya ke sana ke Tropodo, anak saya itu merawat 4 anaknya itu tidak gampang, kecil-kecil semuanya. Tapi bagus jadinya karena dia lulusan psikologi Brawijaya. Kata Rasulullah SAW, "Mabalul aqwam la yafqahuna jiranahum." Bagaimanakah keadaan satu kaum di mana kaum itu tidak mau mengajari tetangganya? Lalu kata Rasulullah, "Wala yu'allimuhum," dan tidak menularkan, mengajarkan ilmu, tidak memahamkan, tidak mengajari ilmu. Ada sekali. Apakah langsung kita ajari tentang rukun Islam? Belum tentu. Kan mungkin orang tidak langsung tertarik dengan belajar rukun Islam, rukun iman, tapi mungkin yang tertarik, kayaknya tetangga saya ini pintar cari uang. Bisa nggak ya saya belajar dari dia tentang cari uang yang lebih baik? Saya lanjutkan jam sekarang. Bahkan di situ wala ya'murunahum wala yanhaunahum. Bagaimanakah keadaan satu kaum yang tidak mengajak tetangganya itu kepada yang baik dan tidak mencegah dari yang mungkar? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita buka surat mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Hadis di sebelahnya itu masih di sebelah kini tuh, yang di atas tuh. Wa ma balul aqwam la yata'allamuna min jiranihim. Ini kebalik ini. Bagaimanakah keadaan satu kaum yang tidak mau belajar dari tetangganya? Jadi yang bagian pertama itu bagaimana keadaan satu kaum yang tidak mau mengajari tetangganya. Kalau ini sebalikan, bagaimana kondisi sebuah kaum yang dia tidak mau belajar dari tetangganya. Misalnya, mohon maaf, kita ini adalah bapak ibu yang soal agama ngerti kita, tapi kalau soal mencari tambahan uang untuk menambah perolehan rezeki dari Allah untuk membiayai anak kita, kayaknya tetangga lebih bagus. Kata Rasulullah, kenapa kaum itu tidak mau belajar dari tetangganya? Lalu kata Rasulullah SAW, wala yufakkihun wala yufattanun, tidak berusaha mendapatkan pemahaman dari tetangganya dan seterusnya. Jadi yang bagian pertama Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak mengajari tetangga? Tetapi bagian keduanya, kenapa kalian tidak belajar dari tetangga kalian? Hadirin, coba bayangkan jamaah sekalian, kalau yang harus kita ajarkan pada tetangga itu harus agama. Dan coba bayangkan dan bandingkan kalau yang harus kita ajarkan pada agama, ya hal-hal yang lain yang mendukung hal-hal agar agama itu terlaksana dengan sangat bagus. Agar lebih jelasnya, hadirin bisa buka surat ketiga ayat 79, saya cantumkan sudah. Boleh geser Mas Habib. Surat ketiga ayat 79, geser Mas Habib. Nah, ayat ini di surat Ali Imran, jamaah rahmatullah, surat ketiga ayat 79. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basyarin ay yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Saya mohon maaf, saya hitamkan tadi. Terjemahannya, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, maksudnya para nabi itu seharusnya mengajak kaumnya, jadilah kamu Rabbani. Di situ teksnya walakin kunu Rabbani, jadilah kamu orang yang Rabbani. Dengan apa? Karena kamu mengajarkan kitab dan kamu tetap mempelajarinya.
Jadi para rasul itu diminta oleh Allah untuk menjadikan kaumnya sebagai orang Rabbani. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan kitab suci dan mempelajarinya. Nah, saya digeser Mas Habib. Salah satu penjelasan tentang ayat ini datang dari Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab La Tahzan. Saya ingin bacakan. Jadi maksudnya Rabbani itu, kata Aid Al-Qarni, terkenal beliau ini, ulama Arab Saudi. Maksudnya Rabbani itu adalah begini: pelajarilah ilmu yang bermanfaat, kerjakanlah amal soleh, ajarkanlah hikmah kepada sesama, dan tabahkanlah hati dalam melakukan itu semua. Jika kalian telah melakukannya, berarti kalian telah menjadi manusia Rabbani. Rabbani itu yang dirujuk oleh surat ketiga 79. Jadi kalau kita ini menjadi insinyur, dokter, guru, tukang beca, tukang jual bakso, mempelajari ilmu sesuatu, kemudian diajarkan pada tetangga, dan bersabar mengajarkan ilmu itu, karena orang tidak langsung nangkep, jamaah kan, datang hari pertama, 2 kali tidak datang, ganti-ganti peserta, begitu, sabar. Kita mengajarkan itu, tetapi di sela-sela mengajarkan itu kita selalu mengingatkan mereka sholat, kewajiban pada Allah dan segala macam. Kata Dr. Aid Al-Qarni, itu orang yang Rabbani, dan kita bisa ngerjakan itu, jamaah sekalian. Jadi sekarang coba bayangkanlah, setiap rumah di antara kita itu rencanakan, saya ini tidak bisa mengajari tetangga kanan kiri baca Al-Quran, tapi saya ini punya sesuatu yang bisa diajarkan pada tetangga kanan kiri, yang kalau saya ajarkan bagian keahlian yang saya ajarkan itu, mungkin mereka akan menghormati saya dan nurut kalau saya ajak sholat, saya ajak baca Quran dan ngaji, karena saya ajarkan sesuatu yang bermanfaat kepada mereka itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu ini saya ikut Liga Kemerdekaan, usia tua saya ikut main. Tadi saya ditanya oleh Pak Masri, Ustaz kemana tadi? Tadi saya main bola dulu, saya main bola. Saya renung-renungkan, saya ikut main bola, hadirin juga ikut bergaul di tengah-tengah masyarakat. Yang paling diuntungkan adalah ketika kita terlibat di tengah-tengah masyarakat itu, orang respect dan menghargai kita karena kehadiran. Cara kita bergaul itu membuat mereka nyaman, lalu orang itu kemungkinan besar bisa kita ajak kemana pun, karena cara kita bergaul yang sangat bagus. Hadirin bisa dicek di Google, ketik saja di Google peristiwa Baiat Aqabah pertama, Baiat Aqabah kedua. Itu adalah peristiwa pendahuluan sebelum kota Madinah itu bisa menyambut datangnya sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi Baiat Aqabah pertama kedua itu adalah peristiwa sekelompok orang-orang Madinah, diamaskan, berbaiat kepada Nabi untuk menyatakan diri mereka sebagai seorang yang mengimani agama Nabi. Baiat pertama dan kedua itu jumlah orangnya semakin banyak, dari 12 jadi 73. Tapi sebelum 12 ini ada pendahuluannya, ada sekitar 6 orang. Mereka ini pas musim haji, setiap tahun ada musim haji itu, datang ke Mekah. Nabi itu datang mendatangi tenda-tenda kabilah dari seluruh Jazirah yang hendak melaksanakan prosesi haji. Dan perlu dicatat, prosesi haji di zaman Rasulullah waktu itu adalah prosesi haji yang penuh dengan kemaksiatan. Tapi Nabi mau datang bukan untuk menikmati kemaksiatannya, tetapi ingin berhubungan dengan manusia dari seluruh penjuru dunia waktu itu, yang memungkinkan beliau menawarkan agama ini, lalu diimani agama itu, lalu mendapatkan pendukungnya dan penolongnya. Mestinya kita juga begitu. Semestinya kita kemanapun kita berinteraksi, bertemu banyak orang, bukan untuk menikmati hal-hal macam-macam, tetapi agar kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, lalu kita kenalkan iman, kita mengenalkan ibadah, kita mengenalkan moralitas dan segala macam, sehingga agama ini menjadi lebih banyak orang yang akan mendukungnya, jemaah. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, kata Aid Al-Qarni, kalau Rabbani itu, kata beliau, pelajarilah ilmu yang bermanfaat, kemudian kerjakanlah amal soleh. Jadi masing-masing kita belajar agama, belajar matematika, sablon, las, kesehatan, bekam dan segala macam. Kemudian kita beramal soleh, lalu ajari manusia di sekitar kita dan tabahlah, karena mengajari manusia itu mungkin macam-macam.
dinilai cari popularitas lah, yang datang tidak sesuai dengan harapan dan segala macam. Persis itu yang dialami Perdana Menteri kita yang pertama, Pak Nasir. Waktu beliau lulus SMA di Bandung, beliau niat kuliah untuk mendapatkan gelar Mister MR, itu gelar hukum zaman sekarang. Tapi tidak jadi beliau lakukan karena waktu beliau lulus dari SMA, beliau prihatin sekali di Bandung itu beliau mendapati kenyataan tidak banyak guru-guru berkualitas di sekolah-sekolah Islam. Akhirnya beliau bikin sekolah guru, lulusan SMA tapi bikin sekolah guru. Orang-orang yang menjadi peserta sekolah guru itu adalah orang-orang yang tadinya tidak punya kerjaan, daripada nggak ada kerjaan ikut sekolah gurunya nafsir. Tapi oleh beliau ditangani dengan sangat bagus, sehingga angkatan pertama itu hasilnya bagus. Pada saat angkatan kedua yang datang jauh lebih bagus jamaah sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara berpikir seperti ini kita bisa membayangkan betapa akan lebih banyaknya agama ini akan didatangi banyak orang, karena orang-orang baik seperti kita itu mengajarkan sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Bagian kedua, di alinea kedua ayat Al-Qur'an mengatakan ini, jadilah pelita dalam kegelapan. Hadirin, sekarang ini kalau kita menyalahkan keadaan dan diskusi tentang korupsi, nepotisme, kezaliman, pemimpin yang tidak kompeten, nggak selesai-selesai ya. Tapi kalau kita menyalakan pelita kegelapan, memberi solusi ya, dengan tetap memberikan perhatian atas ketidakberesan hidup itu lebih baik. Kata beliau, jadilah pelita dalam kegelapan, penganjur kebaikan, pencegah keburukan, itu mohon dikoreksi, penyebar keutamaan dan pembuat kebaikan di muka bumi. Jadilah manusia yang dicintai oleh yang ada di langit, maka kalian telah menjadi manusia yang robbani gitu. Jadi para rasul itu, termasuk Rasulullah itu, diminta agar mendidik kita ini menjadi umat yang seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tadi habis 4:30 berhenti main bola sih. Langsung masuk ke toiletnya ke lapangan. Ya pakai sarung ini tadi, mandi terus keluar sarungan sama kaos dalam. Dia bilang, mau kemana Ustaz? Mau ngisi pengajian. Saya ngajak, saya bilang begitu, mau ngisi pengajian gitu. Kemudian, oh ya Ustaz, yang nanya ke saya Pak Cari itu, teman-teman tak pamit. Biasanya saya nggak pernah mau ngajar. Sekarang saya terang-terang saya mau ngisi pengajian. Oh ya Ustaz gitu. Nah, jamaah, walaupun saya keluar masuk di lapangan gitu, saya tidak pernah pamer, ayo dong sholat dong, dan enggak. Saya lebih konsisten menunjukkan saya main bola, saya bayar sewa lapangannya, beli aquanya, beli bolanya, saya sholat tepat waktu di dekat musola dan situ. Pelan-pelan itu orang mulai mulai mereka merasa diperlakukan dengan sangat baik oleh saya. Dan saya itu membiayai latihan bola itu hampir 25 tahun sudah jam. Hadirin tahu Cito ya? Cito yang di Buranwali itu. Sebelum Cito itu ada gitu. Saya sudah latihan bola dengan teman-teman yang komunitas yang tua-tua. Jadi kalau dihitung dengan rupiah, jumlah uang yang saya keluarkan mungkin bisa menembus 500 juta selama sekian puluh tahun itu. Tetapi kalau ingat apa yang disebut oleh Dr. Al-Adkhani tentang Robbani itu memang begitu jamaah sekalian. Hadirin kalau tahu almarhum Pak Rusdi Bahalwan, mantan pelatih Persebaya, sangat alim. Di tangan beliau itu para pemain Persebaya dan pemain nasional itu berubah menjadi pemain yang sekarang kita punya pelatih Indra Safri, Bima Saksi, dua pelatih yang sangat religius sekali. Tapi orang-orang seperti ini memang harus ada di banyak lapangan jamaah sekalian. Itu tadi saya bilang, Rasulullah itu datang ke musim haji bukan untuk menikmati maksiat-maksiat haji yang sangat banyak, tetapi untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang agar agama ini semakin didukung jamaah. Biasanya masuk ke slide berikutnya, bagian terakhir. Lalu ketiga, kata beliau, ajarkan pengetahuan kepada manusia. Nah, itu Robbani. Hadirin, saya minta kepadanya, ini kalau ini jam ini ada 200, coba bayangkan masing-masing kita itu mengajarkan pengetahuan kepada manusia, yang dengan pengetahuan itu satu, cara berpikir orang tentang kehidupan berubah.
Apakah berharga cara berpikir? Iya, berharga sekali jamaah sekalian. Sebab di banyak orang, ya, terutama pengangguran itu cara berpikirnya begini. Enaknya kalau ini ada orang yang ngasih uang. Itu cara berpikirnya itu mempengaruhi etos kerja mereka. Sangat banyak orang berpikir hidup itu menjadi mudah kalau orang itu ada yang mau memberi dia uang. Kalau kita mengajarkan sesuatu, cara berpikir ini akan hilang. Mungkin orang akan memberi kita, tetapi tidak akan pernah terjadi setiap hari, tidak akan pernah terjadi setiap bulan, dan mungkin tidak pernah terjadi setiap saat. Karena orang-orang itu masih punya tanggung jawab sendiri. Tapi kalau kita mengajari pengetahuan kepada dia, yang dengan pengetahuan itu dia bisa berdaya, bisa punya kemampuan, dan bisa cari uang, orang itu akan senang dengan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara berpikir seperti ini jamaah Allah, maka kita mengerti hadis Rasulullah SAW yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang yang lain. Dalam redaksi yang berbeda, hadis yang berbeda, tapi substansinya sama. Rasul mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling disukai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang yang lain. Begitu. Sekarang itu hadirin sekalian, kalau jenengan buka Facebook atau IG, ada pengetahuan praktis yang bisa bisa disimpan. Ini sederhana saja. Hadirin, kalau saya tanya, ini kan pakai PowerPoint, bagaimanakah caranya agar layar ini tidak kelihatan? Ustadz, LCD-nya ditutup, itu satu, kan nggak kelihatan kan? Yang kedua, listriknya dimatikan, itu lebih kanibal lagi juga. Ya, ada cara yang cerdasnya, pakai jari. Mas Habib, kalau mendengar saya, tekan huruf B, Mas Habib. Kalau di keyboard itu ditekan huruf B, ini jadi hitam. Nah itu dia. Tekan huruf W, Mas Habib. W. Kalau W ini jadi putih nih. Mas Habib, tekan huruf W. Kalau B jadi hitam, nah itu W. Jadi hadirin kalau ngajar, misalnya, karena slide-nya bagus, maka mahasiswa audiennya tidak memperhatikan yang ngajar, perhatiannya ke slide. Nah, biar perhatiannya tertuju itu, hitamkan itu dengan menekan huruf B. Jadilah, nah itu hitam aja. Jadi MAP itu tidak menutup LCD dan tidak mematikan layar, tetapi cukup B dan W. Banyak pengetahuan dalam kehidupan kita yang kalau diajarkan itu bisa memberikan efek yang menakjubkan. Makanya kata Aid Al-Qarni, ajarkan pengetahuan kepada manusia. Hadirin, kalau merenung, kenapa Islam itu di eranya Wali Songo? Wali Songo itu 9 wali ulama hebat yang datang dua dari Turki, 2 dari Palestina, 2 dari Persia, 2 dari Palestina, 2 dari Maroko, dan datang Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro, Maulana Ishaq. Kenapa tersebarnya menakjubkan? Selain secara pribadi mereka kuat, secara personal kuat, mereka punya pengetahuan yang beragam. Maulana Malik Ibrahim misalnya ahli irigasi, ahli administrasi negara, ahli pengobatan kesehatan dan segala macam, gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau merujuk pada penjelasan ayat Al-Qarni ini, kalau kita mengajarkan pengetahuan kepada manusia, sampaikan nasihat dengan cara yang baik, ajarkan mereka mencintai Tuhan dan akhirat, dan serulah mereka mengendalikan dunia, kata beliau, ini adalah orang yang Rabbani, yang dimaksud di surat ketiga ayat 79. Rasulullah dan para rasul yang lain itu diminta menjadikan umatnya sebagai orang yang seperti ini. Ya sholat, puasa, ngaji, tahajud, tapi punya sesuatu yang diajarkan pada tetangga kanan kiri. Begitu tetangga kanan kiri itu menjadi berterima kasih, baik Pak, saya ini mau begini, Pak, apa yang harus saya lakukan? Nah, kan gampang memberikan nasihat jamaah sekalian. Begitu. Anak-anak kita itu kadang-kadang ngapal dengan kita. Lihat ayah sudah mulai mau ceramah di depan kita, mereka pada menghindar. Gara-gara kerjaan kita itu qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Harusnya kita tahu bahwa ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan aslih nafsaka yaslulakan nas. Perbaikilah dirimu, nanti orang akan berbuat baik kepadamu. Maksudnya salah satunya adalah perbaiki cara kita memperlakukan orang lain, nanti orang lain akan berbuat baik kepada kita. Saya yakin diantara bapak sekalian ngeluh, iya Ustaz, saya ini setiap ngajak anak saya sholat nggak mau.
Sudah saya datangkan ustadz untuk ngelesin pun juga bebal. Masalahnya kita tidak pakai kaidah ini. Kalau anak-anak kita itu kan kadang minta main HP, main PS, ya kan, dan segala macam. Harusnya kita memberikan ruang, mentoleransi, tetapi mulai memanfaatkan hal-hal yang mereka suka itu untuk kita kendalikan sedikit demi sedikit, lalu mereka kita ajarkan sesuatu yang baik. Saya ingat cucu saya, kalau main handphone itu oleh ibunya, oleh anak saya itu dikasih alarm. Begitu alarm bunyi 30 menit berhenti, dia langsung diserahkan. Karena kata anak cucu saya, "Bu, tambah dong 5 menit," katanya, minta toleransi. Tapi memang begitu ya hadirin sekalian. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Bagian terakhir itu, rendah hatilah pada sesama. Ya. Jenengan dokter, jenengan polisi, jenengan gubernur, tapi pas bergaul di kerja bakti hari Mingguan rendah hati. Orang suka. Ini jabatannya rendah tapi tinggi hati. Duitnya tidak banyak, sombong, ampun-ampun, ya kan? Orang kalau rendah hati disukai orang. "Mas ganteng, kok pinter, lulusan ITB?" "Iya Bu, masa wajah begini lulusan bukan ITB?" Itu udah tinggi hatinya. Tapi kalau rendah hati itu, "Mas lulusan ITB?" "Iya, pernah sekolah di Bandung Bu." Itu kan rendah hati kan, orang suka. Semuanya, mau ustadz, mubaligh, ulama, pejabat, kalau rendah hati dengan sesuatu yang dia miliki itu orang jadi respect. Jamaah sekalian. Begitu. Kata beliau, sayangilah manusia. Orang disayang dengan seseorang yang rendah hati, berpengetahuan, itu respeknya luar biasa. Kemudian cintailah makhluk hidup. Apa yang paling dibutuhkan oleh semua orang yang berinteraksi dengan kita? Cinta, diterima apa adanya, disayangi, dimengerti, dimotivasi, diakui bahwa mereka itu adalah manusia yang tidak sempurna dan mereka ingin cari kalimat statement, bisa, Bapak bisa memperbaiki hidup Bapak, jangan menyerah. Itu orang suka dengan begitu. Tapi kalau kita tiba, "Mas, kalau begini caranya, Mas ahli neraka." Sudah tertutup untuk bertobat. Orang tidak suka begitu. Orang tidak suka divonis, tetapi orang suka diberi harapan. Orang tidak suka salah-salahkan, tetapi orang suka kalau diberi kemungkinan pilihan untuk memperbaiki diri dan segala macam. Dan di buku yang saya baca ini, saya sengaja Rasulullah sang guru, saya perhatikan bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Detail aja Mas. Pernah kan Rasulullah didatangi, "Ya Rasulullah, bolehkah aku berzina?" Itu kan. Coba kalau kita yang jawab, langsung ditampar kan. Nabi bilang, "Apa engkau tidak mikir seandainya yang kau zina itu adalah ibumu atau saudara perempuanmu dan segala macam." Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian ini sengaja saya sampaikan agar setiap kita mempelajari sirah nabawi itu kita tahu apa yang mesti dikerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan kumpulan peristiwa di mana ada kejadiannya, ada orangnya, terjadinya di tempat ini, bukan itu. Tetapi kita mempelajari sejarah. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, di antaranya agar kita tahu bagaimana melakukan perubahan di tengah-tengah kehidupan kita dengan pengalaman-pengalaman perjuangan hidup Rasulullah SAW itu jamaah sekalian. Termasuk kalau saya kembali jamaah sekalian, hadirin, saya ingin menyampaikan 4 surat yang turun pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat 96, habis itu surat Al-Qalam surat 68, habis itu surat 73 dan surat 74. Ini sekaligus rahasia kalau kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tinggal di lingkungan yang penuh narkoba, perjudian, lingkungan yang paling buruk sekalipun, coba belajar dari 4 surat. Rasulullah disuruh berjuang, tapi manusia di mana beliau harus berjuang itu hitam pekat, jahiliyah sejahiliyah-jahiliyahnya. Nah, Allah bekali dengan surat 73 dan 74. Apa yang mesti dikerjakan? Detailnya banyak, tetapi jadikanlah setiap peristiwa sejarah Rasulullah yang kita ketahui itu di mana kita belajar sesuatu yang bisa kita kerjakan hari ini. Itu jamaah sekalian. Dan dengan begitu kita tidak menyerah dengan kehidupan. Jangan ini kalau disuruh milih, Ustaz enak hidup di zamannya Umar bin Khattab, Ustaz, saya bilang, Bapak dan Ibu kalau sering kelambatan nggak model, nggak cocok kalau hidup dengan Umar bin Khattab karena dia disiplinnya tinggi.
Atau di zamannya Ali bin Abi Thalib, oh kalau bapak suka baca WA dan nonton YouTube, tidak suka baca buku, nggak model, nggak cocok dengan Ali bin Abi Thalib gitu. Nah sudahlah dinikmati, tetapi apa yang kita pelajari dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat itu gunakanlah untuk menghadapi kehidupan ini apa adanya, dan kita akan mulai merasakan. Saya dan seperti Hadin juga punya tetangga, bahkan bukan punya di ruangan, di dalam rumah kita itu nggak seperti kita semuanya. Mau ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang seenak sendiri dan segala macam. Nah, saya ingin menegaskan Al-Quran dan Rasulullah diturunkan pada kita memang untuk menghadapi itu apa adanya. Dari titik manapun kita, mestinya kita siap menghadapi itu. Saya yakin di antara bapak sekalian ada yang orang tuanya, ayahnya cerewet, ibunya seenaknya sendiri, misalnya begitu ya. Nggak sempurna, kita tidak mendapatkan ayah dan ibu yang baik-baik semua, enggak. Kita mendapati keluarga yang benar-benar beragam. Rasanya mau pindah. Tapi kalau kita ingat bagaimana Rasulullah SAW dibekali oleh Allah, didorong, dimotivasi, diberi petunjuk, maka kita mulai sadar semestinya kita menghadapi semua kehidupan itu dengan lapang dada dan siap menghadapinya dengan kemampuan untuk merubahnya sedikit demi sedikit, memulainya dari diri kita sendiri, jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali ke surat, geser Mas ke ayat itu yang di depan Mas Habib, ayat yang tidak pantas bagi seorang yang diberi kitab dan kenabian untuk menjadikan umatnya, jadilah penyembahku, tetapi jadilah kalian orang yang Rabbani. Surat ketiga ayat 79 tadi. Nah ini dia, jadilah orang Rabbani itu karena mengajarkan Alkitab dan kalian tetap mempelajari. Bukan sekedar belajar Al-Quran saja, tapi semua hal yang berkaitan dengan isi Al-Quran itu dan mengajarkannya, tapi juga kita mempelajari, itu akan membuat hidup ini menjadi bergairah. Saya jujur saja, tadi saya ditanya oleh Pak Masud, Ustaz, olahraganya selain sepak bola Pak? Saya bilang, saya kalau jalan kaki bisa 6-7 kilo sehari. Kapan hari itu ada pertemuan, hari Kamis sore habis main bola, biasanya Jumat pagi sudah nggak karu-karuan sakit. Nah pas ada janjian di ITS itu dari rumah saya, kira-kira hampir 7 kilo saya jalan kaki kalau kasih. Begitu jalan kaki itu enak badan, nyaman gitu. Kenapa saya mau berolahraga? Karena saya punya harapan agar saya bisa meninggalkan amal jariah. Kalau nggak ilmu yang bermanfaat, jamaah sekalian, atau anak soleh, atau sedekah jariah. Saya juga berharap gitu. Bapak ibu-ibu yang sudah usianya 50, 60, 70, jangan membayangkan hidup itu isinya rutenya masjid, rumah, istirahat. Enggak. Hidup itu bisa sangat variatif. Kalau kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sejarah Nabi, ada banyak yang bisa dikerjakan. Apa Ustaz Arkom? Satu, kalau jenengan punya rezeki, ada tabungan misalnya 5 juta misalnya, datang ke toko buku, beli mushaf A4 yang besar, 5 saja. Nanti kalau pas Senin Kemis dan pas jadwal puasa sunnah itu habis sholat duha keluar dari, cari tetangga kanan kiri yang tidak mushaf, kasihkan. Itu benar itu diceritakan ayat Al-Qarni di Arab Saudi, ada orang begitu. Setiap Kemis beliau ini keluar dari rumahnya dengan membawa mobilnya itu diisi sembako. Dia keliling ke tempat-tempat di mana orang itu layak mendapatkan sembako. Tidak harus sembako, bisa mushaf. Lalu Ustaz gimana urusan mengajar, urusan lain? Kasih itu. Atau kalau enggak, jam sekarang kita kan suka mampir di masjid, musola, terminal yang sajadahnya bau, di toiletnya itu tidak ada wangi-wangi dan segala macam. Kenapa kita tidak membeli itu? Di tempat-tempat di mana kita berhenti, letakkan barang-barang yang berharga seperti itu. Banyak. Apalagi ada yang guru, ada yang dokter, lebih banyak yang bisa dikerjakan. Saya menyampaikan ini, saya kadang-kadang prihatin jamaah sekalian. Bukan apa-apa. Mestinya kita semakin tua itu semakin benar-benar sibuk berbuat kebaikan yang banyak jamaah sekalian. Karena dengan begitu nanti ada kursus lansia aja. Saya suatu saat di Keputi itu ngisi pengajian lansia. Saya bilang, kalau lansia itu usianya ukurannya usia, saya belum lansia karena 55. Tapi kalau lansia ukurannya jumlah cucu, nah saya sudah lansia. Cucu saya sudah 8.
Tapi yang saya maksudkan, jadi orang Islam itu jangan membayangkan begitu pensiun di usia 60 atau 58 lalu rutenya itu masjid, rumah, nggak ada yang lain. Kalau kita belajar Al-Quran, belajar sirah, akan banyak yang bisa dikerjakan. Hadirin yang punya keahlian listrik, sablon, kedokteran, pengobatan, apa saja itu bisa dijadikan sesuatu yang bisa diajarkan pada orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyemangati ini karena saya juga merasakan itu. Rumah yang saya tempati di Semolawaru itu sudah saya hitung. Nanti saya mau belanja mushaf, mau belanja nanti tinggal ngasihkan kanan kiri, termasuk buku-buku yang lain. Buku bela diri lengkap saya di mana di rumah. Buku karate lengkap. Saya kumpulkan karena nanti kalau ada orang berkunjung ke rumah saya itu ada sesuatu yang bisa dibagikan. Begitu. Dengan begitu hadirin sekalian, hidup itu menggairahkan. Benar menggairahkan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu yang meninggal di tempat-tempat yang jauh, di antaranya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu meninggalnya di Turki zaman sekarang. Pada kaum muslimin itu melakukan pengepungan terhadap Konstantinopel. Turki ke Mekah itu jauh. Mekah ke Palestina saja jaraknya hampir 2000 km atau 1500. Ke Turki lebih jauh lagi. Sahabat itu ada yang meninggal di situ. Kenapa? Karena berjuang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, ayah saya tukang becak. Jadi ayah saya itu punya kebiasaan yang oleh ibu saya itu dianggap gila. Jarak rumah saya di Sumeneb sama masjid itu 100 meter. Ayah itu kalau pagi nyapu dari depan rumah saya naik ke masjid, jalan itu sapu. Kata ibu saya, ngapain sih? Tapi ayah nggak peduli. Sekarang tak pikir-pikir, kenapa tidak ada orang yang seperti itu? Kalau jenengan tidak bisa yang lainnya, halaman masjid dan segala macam masih bisa dikerjakan untuk disapu. Hadirin pernah sholat di sebuah masjid, tiba-tiba ketika kita keluar sandal itu rapi semuanya. Ada orang yang spesialis begitu. Ada yang spesialis nyuri sepatu juga ada, ketahuan dia. Oh gitu, tidak rapat datang. Nah, banyak yang bisa dikerjakan. Jadi hadirin sekalian, jangan biarkan umur yang Allah berikan pada kita kecuali kita syukuri, kita berterima kasih pada Allah dengan cara mengisi seperti itu. Bagus kalau kita berdakwah, kita berinfak, berjuang, tetapi masih banyak ladang kebaikan yang bisa kita kerjakan. Kata Nabi, orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang yang lain, begitu. Dan tidak perlu menunggu kita kaya, tidak perlu menunggu kita pintar sekali, maksudnya banyak ilmu. Dengan segala hal yang kita dapatkan di dalam itu, gunakanlah untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Dan perintahnya jelas dalam surat ke-28 ayat 27, fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada siapapun, kata Allah, seperti aku telah berbuat baik kepada kalian. Ingat itu, pasti kita akan semangat berbuat baik. Yang paling simpel itu, jenengan kalau tidur minta tolong istri dipijet. Kasih apa sih mas? Kata Ustadz Arkom, berbuat baiklah kepada sesamanya seperti Allah telah berbaik. Gitu. Ibu-ibu silakan nanti bu ya. Jadi saya ngomong begini begitu. Saya nggak perlu kadang istri saya ngapain? Enggak. Biarkanlah saya mengakhiri hidup saya hari ini berbuat baik. Itu pada istri saya gitu. Pijet itu. Atau ibu sebaliknya gitu ya. Nah, itu sangat menakjubkan. Jangan pedulikan wajah cemberut istri atau suami, berbuat baiklah, maka hidup itu terasa nikmat untuk dijalani seperti itu. Pas besok masuk kantor, tukang parkir biasanya bayar 5.000, bayar 20.000. Pak kebanyakan. Kata Ustadz Arkom, berbuat baiklah kepada saya. Itu makanya kata Allah Subhanahu. Benar jawab saya. Hidup itu akan menakjubkan untuk dijalani. Sudah masuk Isya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jamaah rahmatullah, semoga Allah meridhai dan memberkahi majelis ini. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana afrigh alaina sabarahu wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah,
nanti saya mohon izin buku ini karena saya lihat bagus, nanti saya mau nitip flyernya ke takmir ya. Saya merasa bertanggung jawab setiap kali ada buku yang bagus itu saya perlu memperkenalkannya kepada hadirin, karena kita sudah kadung suka baca WA tetapi jarang baca buku. Jadi saya harus melakukan itu. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan menjadi lebih banyak menggali kedalaman pengetahuan agama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.